Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama di mata pelajaran IPA, yaitu di materi terakhir di bab kedua. Ananda, hari ini kita akan belajar tentang prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Ananda masih ingat tidak dengan sistem gerak manusia? Materi di bab pertama kemarin. Nah, semoga masih ingat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan sistem gerak manusia. Sebelumnya, seperti biasa, Ustazah ingin Ananda mempersiapkan diri terlebih dahulu. Siapkan alat tulisnya dan jangan lupa untuk mengawali belajar dengan berdoa. Langsung saja ya, kita mulai pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar salah satu atlet bulu tangkis di Indonesia. Bagaimana dia bisa melakukan gerak tersebut? Apakah sistem gerak manusia itu prinsip kerjanya sama dengan sistem kerja pada pesawat sederhana? Nah, untuk mengetahui itu semua, kita pelajari materi hari ini dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda mampu menjelaskan prinsip pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Kemudian Ananda mampu mengkomunikasikan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Nah, tahukah kamu ketika kita mengangkat beban dengan lengan tangan bagian bawah terangkat, pada prinsipnya merupakan kerja pesawat sederhana yaitu sistem pengungkit. Perhatikan gambar tangan manusia berikut ini. Nah, ini adalah gambar ketika kita mengangkat lengan bawah kita ya. Ini prinsipnya sama dengan jenis pesawat sederhana yaitu pengungkit, karena di sini ada titik tumpu, ada titik kuasa, dan juga ada titik beban. Nah, jadi ketika kita olahraga angkat barbel kan, nah itu juga menerapkan prinsip kerja pesawat sederhana tadi. Tubuh kita ini bekerja berdasarkan berbagai macam prinsip yang mirip atau sama dengan pesawat sederhana. Contohnya ketika kita mendongakkan kepala ya, itu juga otot-otot di leher kita bekerja, persendian-persendian kita bekerja, itu semua prinsipnya sama dengan prinsip pesawat sederhana. Jadi bisa dianalogikan. Leher merupakan titik tumpu, dagu itu titik bebannya, kemudian kepala merupakan gayanya. Jadi posisi-posisi ini juga sama dengan prinsip kerja pada pengungkit pertama ya. Jadi sebenarnya memang berkaitan sekali dengan pesawat sederhana. Nah, ini gerakan pada saat bermain bulu tangkis tadi, mendongakkan kepala, mengangkat lengan, kemudian kaki kita yang berjinjit, itu menerapkan sistem pesawat sederhana. Kita lihat dulu yang pertama ya. Nih, ada titik tumpu, ada titik beban, ada titik kuasa. Ini adalah pengungkit jenis 1. Kemudian ada titik tumpu, titik kuasa, titik beban. Letaknya seperti ini pengungkit jenis ketiga. Terus pengungkit jenis kedua itu kan ada titik tumpu, titik bebannya di tengah, titik kuasanya itu di ujung. Jadi ini pengungkit jenis kedua. Nah, jadi ya otot, sendi, rangka dalam tubuh kita, menggerakkan tubuh kita ini sebenarnya ada juga titik-titik tumpunya. Itulah yang bersama dengan prinsip kerja pada pesawat sederhana, khususnya pada golongan pengungkit. Nah, kita mempelajari materi bab 2 ini tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah mempelajari tentang usaha ya, materi pertama di bab kedua. Terus juga kita mempelajari tentang pesawat sederhana. Kita sudah tahu macam-macam pesawat sederhana. Kemudian yang diterapkan dalam sistem gerak manusia itu juga ternyata ada juga sistem yang sama pada gerak manusia, itu prinsipnya sama dengan pesawat sederhana. Jadi ini materi kita di bab kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ananda, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta manusia dan seluruh alam semesta ini. Dari penciptaan manusia saja kita sudah mengetahui betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjadikan kita dari air, kemudian jadi daging, jadi ada tulang-tulangnya dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kekuasaan Allah yang sangat besar ya. Jadi kita harus senantiasa bersyukur dan kita harus senantiasa mengagungkan kebesaran Allah atas penciptaannya, karena Allah adalah sebaik-baik pencipta. Dan Maha Suci Allah yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya bentuk.
Nah, sekarang kita berdiskusi ya. Lihat gambar berikut ini. Ini adalah prinsip kerja yang terjadi ketika tangan anak tadi sedang menarik koper. Kira-kira prinsip kerjanya itu sama dengan prinsip kerja pesawat sederhana jenis apa ya? Nah, Ustazah pengen Ananda menjawab masing-masing dan dikirim jawabannya itu secara japri ke WA Ustazah. Bisa Ananda jawab dengan voice note atau dengan chat secara langsung. Sini adalah pilihan ganda ya, jadi ada pilihannya antara A, B, C, atau D. Nah, jadi Ananda, materi kita sudah berakhir untuk di bab kedua ini, maka di pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan penilaian akhir bab. Jadi pelajari sungguh-sungguh ya materi Ustazah dari materi usaha, pesawat sederhana sampai materi hari ini. Mudah-mudahan materi yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Ananda jaga selalu kesehatannya, jangan lupa membantu ayah bunda di rumah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.